kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil atau lokasi yang sulit dijangkau. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian atau lembaga perangkat daerah. Keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kementerian atau lembaga perangkat daerah. Yang kelima, meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. Keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi jika dilaksanakan melalui suatu lola. Atau yang terakhir, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian, lembaga perangkat daerah yang bersangkutan. Adapun tipe dan alur pengadaan barang jasa suatu lola itu meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan. Persiapan suatu lola meliputi penetapan sasaran pekerjaan yang ditetapkan oleh PA, KPA, penyelenggaraan suatu lola, perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAD. Untuk rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAD ditetapkan oleh BPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan, bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah. Nah, adapun penyelenggaraan tipe-tipe penyelenggaraan suatu lola. Yang pertama itu penyelenggaraan tipe 1. Penyelenggaraan suatu lola dapat dibantu oleh tenaga ahli, teknis ataupun narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan suatu lola tipe 1 tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Pertama, persiapan. Persiapan suatu lola dilakukan oleh tim persiapan yang terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pelaksana, pejabat pembuat komitmen atau PPK, mengkoordinasikan persiapan suatu lola tipe 1 setelah penetapan DPA atau DPA. Tim persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAD. Kegiatan tersebut meliputi: pertama, melakukan review atas spesifikasi teknis atau KAK, yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis atau KAK untuk perencanaan suatu lola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA atau DPA. Yang kedua, menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, menyusun daftar atau struktur rencana kegiatan atau work breakdown struktur yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, merinci jadwal pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan atau output dan ketentuan. Selanjutnya, menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya. Selanjutnya, menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan. Selanjutnya, menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan ataupun material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui media. Yang terakhir, menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang atau jasa melalui media yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah yang meliputi HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis atau KAK. Yang kedua itu pelaksana. Tim pelaksana melaksanakan suatu lola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan ataupun sub kegiatan sesuai dengan hasil persiapan. Tim
pelaksana ini terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, dan atau pegawai kementerian, lembaga perangkat daerah lain untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator. Maka tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Yang ketiga itu ada tim pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Pengawas teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. C. Pengawas tertib administrasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Tim pengawas ini terdiri dari pegawai kementerian, lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Nah, di tipe kedua penyelenggaraan. Pertama ada persiapan. PPK melakukan koordinasi persiapan swakelola tipe 2 setelah penetapan DIPA atau DPA, PA, KPA, menetapkan sarana output atau keluaran. Yang kedua ada pelaksanaan. Tim pelaksanaan melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan. Output berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Ketiga, pengawas. Tim pengawas swakelola tipe 2 melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. B. Pengawas teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. C. Pengawasan tertib administrasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Nah, di tipe penyelenggara 3. Yang pertama ada juga persiapan. PPK melakukan koordinasi persiapan swakelola tipe 3 setelah penetapan DIPA atau DPA, PA, KPA menetapkan sasaran output atau keluaran swakelola tipe 3 sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran. PA, KPA menentukan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas swakelola atas usulan dari PPK. Yang kedua, pelaksanaan. Tipe pelaksanaan melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal yang tahapan pelaksanaan kegiatan berdasar kontrak swakelola yang telah disepakati. Yang ketiga, pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan pengawas teknis. B. Pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. C. Pengawasan tertib administrasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksanaan untuk segera mengambil tindakan korektif.
Nah, di tipe keempat penyelenggaraan, yang pertama persiapan. Pimpinan kelompok masyarakat menetapkan penyelenggaraan swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas swakelola. Penyelenggara swakelola tipe 4 terdiri dari pengurus, anggota kelompok, masyarakat, pelaksanaan swakelola. PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli, teknis, narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggaraan swakelola. Tim persiapan swakelola tipe 4 menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Yang kedua, pelaksana. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Yang ketiga, pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan pengawas teknis. B. Pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. C. Pengawas tertib administrasi keuangan berdasarkan hasil pengawasan. Tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.